Insider buying beraksi. Sinyal ini selalu menarik perhatian investor. Bayangkan Anda sedang mengamati sebuah saham yang sudah lama bergerak biasa saja. Tidak terlalu ramai, tidak dilirik investor. Lalu tiba-tiba, salah satu orang dalam perusahaan justru membeli sahamnya dalam jumlah sangat besar. Bukan ratusan ribu, bukan juga jutaan, tetapi lebih dari 241 juta lembar saham sekaligus. Nilainya hampir 67 miliar rupiah. Inilah yang baru saja terjadi pada saham PT Surya Citra Media Terbuka atau SCMA. Yang membeli bukan investor biasa, melainkan komisaris utama perusahaan itu sendiri, Adi Wardana Saryaatmadja. Yang membuatnya semakin menarik. Pembelian ini terjadi setelah perusahaan induk SCMA juga lebih dulu membeli miliaran saham sebelumnya. Pertanyaannya sekarang, apakah ini tanda bahwa saham SCMA sebenarnya sedang murah? Atau ada sesuatu yang belum diketahui pasar? Di video ini kita akan membongkar semuanya. Mulai dari transaksi yang terjadi, siapa sebenarnya pihak yang membeli saham ini, bagaimana kondisi industri media, hingga analisis fundamental dan valuasi saham SCMA secara mendalam. Bagian 1, transaksi yang menghebohkan pasar. Mari kita mulai dari fakta utamanya. Pada tanggal 26 Februari tahun 2026, Komisaris Utama SCMA Adi Wardana Saryaatmadja melakukan pembelian saham dalam jumlah besar. Detail transaksi, jumlah saham dibeli 241.812.100 lembar. Harga pembelian Rp276 per saham. Total nilai transaksi sekitar Rp66,7 miliar. Sebelum transaksi ini terjadi, kepemilikan saham Adi Wardana di SCMA hampir tidak ada. Hanya sekitar 100 lembar saham saja. Namun setelah pembelian tersebut, kepemilikannya langsung melonjak menjadi sekitar 241,8 juta saham atau sekitar 0,33% dari total saham beredar. Tujuan transaksi yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia cukup sederhana, yaitu untuk investasi. Namun dalam dunia pasar modal, pembelian saham oleh orang dalam perusahaan seringkali dianggap sebagai sinyal penting. Karena biasanya mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi bisnis perusahaan dibanding investor biasa. Bagian 2, akumulasi saham oleh grup pengendali. Yang membuat transaksi ini semakin menarik adalah konteksnya. Sebelum pembelian oleh Adi Wardana terjadi, perusahaan induk SCMA yaitu PT Elang Mahkota Teknologi Terbuka (EMTK) juga telah lebih dulu menambah kepemilikan saham. Dalam beberapa transaksi sebelumnya, EMTEK membeli sekitar 2,6 miliar saham SCMA, di kisaran harga Rp258 hingga Rp284 per saham. Artinya dalam waktu yang relatif singkat, terjadi dua hal sekaligus. Pemegang saham pengendali menambah kepemilikan. Komisaris utama perusahaan juga membeli saham secara pribadi. Dalam dunia investasi, pola seperti ini sering disebut sebagai insider accumulation. Artinya pihak internal perusahaan secara bertahap meningkatkan kepemilikan mereka terhadap saham perusahaan. Fenomena ini sering menarik perhatian investor karena bisa menjadi indikasi bahwa pihak internal melihat nilai jangka panjang yang belum sepenuhnya dihargai oleh pasar. Bagian 3, siapa sebenarnya Adi Wardana? Untuk memahami cerita ini lebih dalam, kita perlu mengenal siapa pembelinya. Adi Wardana Saryaatmadja adalah bagian dari keluarga Saryaatmadja. Keluarga ini dikenal sebagai pendiri dan pengendali grup EMTEK, salah satu konglomerasi media dan teknologi terbesar di Indonesia. Pendiri grup tersebut adalah Edi Kusnadi Saryaatmadja. Melalui EMTEK, keluarga ini memiliki kendali atas berbagai bisnis besar di Indonesia, termasuk SCTV, Indosiar, Video, Kapan Lagi Universe, Next Parabola. Selain itu, EMTEK juga pernah menjadi investor di beberapa perusahaan teknologi besar seperti Bukalapak, Properti Guru, dan berbagai startup digital lainnya. Adi Wardana sendiri dikenal sebagai generasi kedua yang fokus pada transformasi digital di dalam grup EMTEK. Sejak 2023, ia menjabat sebagai komisaris utama SCMA. Dengan posisi tersebut, ia berada langsung dalam struktur pengawasan perusahaan. Artinya ia memiliki pemahaman yang sangat dalam mengenai strategi bisnis SCMA ke depan. Bagian 4, bisnis SCMA dan transformasi industri media. SCMA selama bertahun-tahun dikenal sebagai perusahaan media yang kuat di industri televisi Indonesia.
Perusahaan ini mengoperasikan dua stasiun televisi nasional besar, SCTV, Indosiar. Kedua stasiun ini memiliki basis penonton yang sangat besar. Program hiburan, sinetron, dan acara olahraga mereka seringkali mendominasi rating televisi nasional. Namun industri media saat ini sedang mengalami perubahan besar. Dulu, televisi adalah pusat dari industri hiburan. Pendapatan iklan televisi sangat besar. Namun sekarang situasinya berubah. Banyak orang lebih memilih menonton konten melalui YouTube, Netflix, TikTok, platform streaming lainnya. Akibatnya, belanja iklan juga mulai bergeser ke platform digital. Untuk menghadapi perubahan ini, SCMA mulai melakukan transformasi digital. Salah satu langkah terbesar mereka adalah membangun platform streaming video. Platform ini sekarang menjadi salah satu layanan streaming terbesar di Indonesia. Bagian 5, Fundamental dan Valuasi Saham SCMA. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting bagi investor, yaitu fundamental dan valuasi saham SCMA. Berikut adalah beberapa data keuangan terbaru yang bisa kita lihat dari laporan perusahaan. Dari data tersebut kita bisa melihat beberapa indikator penting. Current ratio sekitar 26 kali. Forward P sekitar 46 kali. Price to book value sekitar 2,5 kali. Price to sales sekitar 2,5 kali. EV to EBITDA sekitar 16 kali. Kapitalisasi pasar perusahaan saat ini sekitar 17,6 triliun rupiah. Sementara itu, laba bersih perusahaan dalam 12 bulan terakhir berada di sekitar 677 miliar rupiah. Jika kita lihat dari sisi neraca keuangan, posisi perusahaan juga cukup kuat. Total aset sekitar 10 triliun rupiah. Total ekuitas sekitar 6,9 triliun rupiah. Menariknya lagi, perusahaan memiliki posisi kas yang cukup besar. Kas sekitar 1,9 triliun rupiah, bahkan perusahaan memiliki net cash karena total kas lebih besar dibanding total utang. Ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan SCMA relatif sehat. Bagian 6, tren laba dan kinerja operasional. Sekarang kita lihat lebih detail dari sisi kinerja operasional. Laporan keuangan. Dari laporan keuangan kuartalan kita bisa melihat beberapa tren penting. Pada Q1 2025, laba bersih sekitar 104 miliar rupiah. Pada Q2 2025, laba meningkat menjadi 153 miliar rupiah. Pada Q3 2025, laba melonjak menjadi sekitar 268 miliar rupiah. Ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja sepanjang tahun 2025. Pendapatan perusahaan juga berada di kisaran 1,5 rupiah hingga 1,7 triliun rupiah per kuartal. Jika tren ini berlanjut, maka laba tahunan perusahaan bisa berada di kisaran 700 rupiah hingga 800 miliar rupiah per tahun. Ini cukup stabil untuk perusahaan media di tengah perubahan industri. Bagian 7, apa yang mungkin dilihat orang dalam? Sekarang pertanyaan besarnya adalah, kenapa insider membeli saham ini? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, mereka melihat bahwa harga saham saat ini terlalu rendah dibandingkan nilai perusahaan. Kedua, transformasi digital melalui video mungkin mulai menunjukkan hasil. Ketiga, perusahaan memiliki neraca yang kuat dan arus kas yang stabil. Dalam banyak kasus di pasar saham global, insider buying sering terjadi ketika manajemen merasa pasar terlalu pesimis terhadap suatu perusahaan. Apakah ini yang sedang terjadi pada SCMA? Tidak ada yang bisa memastikan. Namun pola akumulasi saham oleh pihak internal perusahaan memang menarik untuk diperhatikan. Penutup, apakah ini sinyal saham murah? Mari kita rangkum semuanya. Seorang komisaris utama SCMA baru saja membeli 241 juta saham dengan nilai sekitar 66,7 miliar rupiah. Transaksi ini terjadi setelah perusahaan induknya juga menambah kepemilikan saham sebelumnya. Di sisi lain, fundamental perusahaan menunjukkan kondisi yang cukup stabil. Pendapatan tetap besar, laba mulai membaik, neraca keuangan relatif sehat. Namun industri media sendiri sedang mengalami perubahan besar. Ke depan, masa depan SCMA akan sangat bergantung pada keberhasilan transformasi digital mereka, terutama melalui platform streaming video. Sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda. Apakah pembelian saham oleh orang dalam ini merupakan tanda bahwa SCMA sedang undervalue? Atau ini hanya strategi investasi jangka panjang dari pemilik perusahaan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.
Dan jika Anda ingin analisis mendalam tentang saham Indonesia lainnya, jangan lupa subscribe channel ini. Karena di sini kita tidak hanya membaca berita pasar, kita mencoba memahami cerita besar di balik pergerakan saham. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.